Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Muslim Logis. Sahabat logis, iman merupakan sesuatu yang dianggap sangat penting, bahkan menempati urutan pertama dalam semua kepentingan. Namun demikian, tidak semua orang mau memahami secara memadai persoalan ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membuka persoalan keimanan secara wajar dan apa adanya. Sahabat logis, mari kita mulai dengan definisi atau pengertian tentang keimanan secara umum. Iman dipahami sebagai percaya dan taat kepada kebenaran atau ajaran atau wahyu Tuhan. Jadi berdasarkan definisi ini kita mendapatkan dua hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Yang pertama adalah di sisi orang yang percaya, yang kedua adalah di sisi objek yang dipercaya. Pada sisi orang yang percaya timbul persoalan, yaitu bagaimana caranya agar kita bisa mengetahui secara pasti bahwa objek yang dipercaya itu benar-benar ajaran atau kebenaran dari Tuhan. Sedangkan dari objek yang dipercaya adalah bagaimana objek tersebut bisa menunjukkan tanda-tanda kebenaran atau jaminan kebenaran bahwa ia memang benar-benar berasal dari Tuhan atau benar-benar wahyu Tuhan. Sahabat logis, mari kita mulai dari sisi yang pertama dulu, yaitu orang yang percaya. Berkaitan dengan hal itu kita mendapatkan dua hal, yaitu percaya dan taat. Ketaatan biasanya timbul karena percaya terlebih dahulu. Jadi yang percaya adalah merupakan pintu gerbang yang sangat penting sehingga ketaatan nantinya bisa timbul. Berdasarkan episode yang lalu berkaitan dengan percaya, ternyata ada 3 jenis kepercayaan. Yang pertama itu kepercayaan yang tidak logis, kedua kepercayaan spekulatif, yang ketiga adalah kepercayaan yang logis. Pertanyaannya, di kepercayaan dalam konteks keimanan itu jenis yang mana? Mari kita ulas satu persatu. Apabila keimanan bersandar pada kepercayaan yang tidak logis, maka ini akan sangat bermasalah. Masalah pertama akan timbul karena kepercayaan tidak logis ini menyandarkan kepercayaannya kepada hal-hal atau tanda kebenaran yang tidak sesuai dengan objek kebenaran yang diwakilinya. Misalnya, sebagai contoh, ketika kebanyakan orang beriman itu yang banyak yang menyandarkan kepada seperti misalkan faktor keluarga atau faktor lingkungan atau faktor dipengaruhi oleh orang, atau bisa jadi juga karena perasaan atau kecenderungan hatinya. Pertanyaannya sahabat logis, apa hubungannya keluarga dengan kebenaran dari Tuhan? Apa hubungannya faktor lingkungan dengan kebenaran wahyu? Apa hubungannya perasaan kita dengan kebenaran wahyu? Itu semua tidak ada hubungannya dengan kebenaran dari Tuhan. Apabila kita menyandarkan keimanan kita kepada hal-hal tersebut, maka ini keimanan yang tidak tepat atau keimanan yang sandarannya tidak sesuai. Jadi keimanannya tidak tepat sebagai sandaran keimanan. Dalam kacamata logika umum pun tidak bisa diterima hal semacam ini. Sebagai contoh misalnya, saya dipanggil untuk mengikuti acara kenegaraan di Istana Merdeka, tetapi melalui lisan seorang saudagar kaya di tempat saya. Kalau saya percaya kepada undangan atau lisan saudagar tersebut, maka saya menjadikan kepercayaan saya kepadanya tidak logis, karena dia tidak berhubungan dengan kenegaraan, dengan acara kenegaraan atau departemen kenegaraan. Kepercayaan saya menjadi keliru. Beda lagi, saya diundang untuk mengikuti upacara kenegaraan berdasarkan surat resmi dari Istana Negara yang berharap kehadiran saya pada upacara kenegaraan di hari kemerdekaan dengan logo dan tanda tangan lengkap semuanya yang menandakan itu surat resmi dari Istana Negara. Kalau saya percaya kepada hal ini, itu kepercayaan yang benar karena sesuai kepercayaan saya bersandar
kepada hal-hal yang berhubungan dengan kebenaran yang dimaksud. Nah, saya percaya kepada tanda-tanda yang mewakili ciri-ciri khusus dari kebenaran yang saya percaya. Ini baru kepercayaan saya benar dan tidak menjerumuskan. Nah, sahabat logis, masalah kedua yang timbul apabila iman disandarkan kepada kepercayaan tidak logis adalah kebenaran, nilai kebenarannya bisa gugur, nilai kebenarannya bisa batal. Sebagai contoh, karena keluarga saya itu beragama A, maka saya beriman kepada agama A, dan agama A saya anggap sebagai wahyu Tuhan berdasarkan keturunan saya. Nah, ada teman yang memiliki keturunan beragama B, karena nenek moyangnya, ibu bapaknya beragama B, maka dia menganggap agama B itulah kebenaran Tuhan dan wahyu Tuhan. Nah, mari kita lihat di mana masalahnya. Saya percaya bahwa agama A itu wahyu Tuhan, benar karena berdasarkan keturunan. Nah, teman saya itu percaya kepada agama B. Tentu saja dia tidak mengakui kebenaran agama A yang saya anut berdasarkan keturunannya, itu pun benar. Jadi yang mengakui benar, yang tidak mengakui juga benar. Nah, inilah akhirnya nilai kebenarannya menjadi kabur, salah dan benar menjadi tidak ada bedanya. Nah, sahabat logis, apabila kepercayaan jenis tidak logis ini menjadi dasar untuk keimanan, maka ini keimanan yang tidak benar. Mari kita lanjutkan kepada jenis kepercayaan kedua, yaitu jenis kepercayaan spekulatif atau asal percaya atau percaya buta. Nah, apabila ini menjadi sandaran keimanan, maka itu sama saja menganggap Tuhan lemah karena tidak bisa memberikan satu tanda kepastian sehingga manusia yang diharapkan bisa mengetahui dan mentaati tidak bisa membedakan mana yang wahyu Tuhan, mana yang bukan. Dan ini mustahil. Padahal wahyu Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Mana mungkin Tuhan memberikan petunjuknya secara spekulatif, untung-untungan. Orang menjadi bingung, mana nih yang petunjuk Tuhan, mana yang bukan, karena tidak ada tanda yang bisa memastikan. Ini juga sesuatu yang mustahil pada petunjuk atau ajaran dari Tuhan. Nah, apabila jenis kebenaran kedua ini pun menjadi sandaran kebenaran dalam iman, ini pun menjadi sesuatu yang tidak benar dan tidak layak dikatakan sebagai beriman. Kemudian jenis ketiga yaitu jenis kepercayaan yang logis, yaitu sebuah kepercayaan yang menuntut bahwa apa yang dipercaya itu mampu menunjukkan ciri-ciri khusus kebenaran yang diwakilinya. Jadi sandaran pada kepercayaan logis itu pada tanda-tanda kebenaran yang mampu mewakili kebenaran yang ada di belakangnya. Nah, berdasarkan berdasarkan sandaran logika, berdasarkan cara berpikir logis, kita akan dituntun untuk mengetahui dan menemukan yang benar-benar wahyu Tuhan dan mengetahui dan yang bukan wahyu Tuhan. Nah, oleh karena itu di sisi manusia dasar daripada keimanan itu ya harus logika, harus cara berpikir logis, harus rasional. Karena dengan cara itulah kita akan bisa menemukan ajaran Tuhan yang sebenarnya, wahyu Tuhan yang sebenarnya, kebenaran dari Tuhan yang sebenarnya. Nah, tinggal satu persoalan sahabat logis, yaitu dari sisi objek yang dipercaya, yang harus mampu menunjukkan tanda-tanda kebenaran dari Tuhan, harus mampu menunjukkan tanda kebenaran wahyu. Nah, persoalannya apa yang dimaksud dengan tanda kebenaran Tuhan dan seperti apa yang dimaksud. Untuk bisa mengetahuinya, kami ajak sahabat logis untuk mengikuti di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.